Dalam ibadah khotbah pengajaran pada saat ini tentang mujizat kesembuhan ilahi, firman Tuhan akan dibacakan dari Markus pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini baik-baik saja kah? Mudah-mudahan begitu ya. Ya, kalau ditanya saya agak-agak sedikit ya, perubahan cuaca ini mungkin berpengaruh. Jadi suaranya agak bindeng dikit. Tapi mudah-mudahan jelas, boleh saudara-saudara menangkapnya. Agak-agak berat tema hari ini. Mujizat kesembuhan ilahi. Sementara saya belum fit benar. Saudara, apa yang Anda bayangkan ketika tema khotbah khusus hari ini, pengajaran, berbicara tentang mujizat kesembuhan ilahi? Apa yang Anda bayangkan? Ada nggak yang membayangkan, aku sakit hari ini, nanti ada altar call, dan pendeta Nanang akan menumpangkan tangannya di dalam nama Yesus, sembuhlah. Ada yang bayangkan begitu? Pak Philip senyum-senyum. Mungkin kalau di GKI ya biasa-biasa saja. Kita pengen tahu apa sih pandangan GKI tentang kesembuhan ilahi ini. Ya, saudara-saudara, kita belajar kembali makna tentang mukjizat kesembuhan ilahi. Kata mujizat selalu dikaitkan dengan sesuatu yang ajaib, yang spektakuler.
mungkin di luar jangkauan nurul kita, nalar kita. Tapi hari ini mari kita mau belajar. Belajar dari Markus yang tadi saya bacakan untuk kita semua. Ini sebuah peristiwa kesembuhan, pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang yang kehilangan penglihatan alias buta ini. Saudara-saudara, mujizat kesembuhan ilahi. Apa sih yang kita bayangkan? Yang kita pikirkan? Apakah selalu tadi dikaitkan dengan kata mujizat itu adalah suatu pemulihan yang di luar prosedur, mungkin hari ini prosedur medis, atau sesuatu yang memang sangat instan terjadi. Kesembuhan atau keadaan pulih kembali dari suatu penyakit, bukan penyakitnya berasal dari Tuhan, tapi kesembuhannya itu sebagai anugerah dari Tuhan. Kita sepakati ini dulu ya. Namanya kesembuhan ilahi berarti kesembuhan dan pemulihan itu berasal dari Tuhan. Bisa jadi melaluinya Tuhan mendistribusikannya melalui orang-orang tertentu. Saudara-saudara, mujizat ini biasa dikaitkan dengan sesuatu yang instan, yang cepat sekali. Didoakan langsung saat itu pulih sembuh. Lalu mujizat tadi saya katakan dikaitkan juga dengan di luar nalar, di luar kaidah ilmiah. Ini tidak biasa. Akibatnya kita lupa. Lupa apa? Bahwa Allah dapat memakai pelbagai cara untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Tadi di awal saya mengatakan kesembuhan ilahi itu berasal dari Tuhan, dari Allah sendiri. Kesembuhan anugerah dari Tuhan. Karena pemikiran kita sudah kadung dengan mujizat itu yang instan di luar nalar dan seterusnya, maka kita lupa bahwa Allah itu dapat memakai pelbagai cara untuk pemulihan atau penyembuhan. Saya masih mengingat dulu tahun 2009 akhir, saya operasi atau menjalani operasi yang sangat serius operasinya. Karena di tulang leher saya, cervical 2, ini di atas ini, dekat dengan batang otak, ada tumor. Tumornya namanya hemangioblastoma. Dari situ dokter memutuskan untuk operasi. Gak ada jalan lain. Saya sudah menjalani berbagai macam pemeriksaan, termasuk dulu saya mengingat, saya belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Jepang, tapi darah saya sudah melanglang ke sana. Karena di Indonesia, di Singapura, belum ada tuh pemeriksaan autoimun yang berkaitan dengan sumsum tulang belakang bagian leher ini. Prosedur operasi dilakukan. Ya tentu kami sudah menjalani berbagai second opinion, mungkin ketiga, keempat. Saya masih mengingat ke Singapura aja sudah 4 rumah sakit di situ.
Jadi ketika menjalani balik ke Indonesia, diperiksa, operasi, dan kemudian tahapan operasi itu saya jalani. Sembuh. Kalau nggak sembuh, nggak berdiri di sini saya. 2009 gitu. Sudah cukup lama. Lalu ketika pemulihan itu terjadi, ada beberapa gereja yang mendoakan dengan serius, lalu meminta saya untuk kesaksian dalam sebuah ibadah yang khusus. Jadi saya dan istri saya bercerita tentang proses pemulihan itu, tentang prosedur medis, tentang bagaimana cara pengangkatan penyakit ini. Lalu setelah ibadah, saya mendengar sendiri ada beberapa jemaat yang mengunjungi atau beribadah itu. Mereka berkata, saya kira mujizat itu terjadi kayak begitu. Saya pikir didoakan langsung sembuh. Saya pikir Tuhan bekerja dengan instan. Saya pikir ini di luar prosedur medis. Saudara-saudara, lupa bahwa Allah dapat memakai berbagai cara untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, termasuk rumah sakit, medis, dan seterusnya. Lalu menjadikan mujizat itu sebagai tujuan. Jadi kita lupa bahwa yang dicari oleh kita adalah mujizatnya. Bukan kehendak Tuhannya. Bukan Tuhannya. Maka tidaklah heran kalau kita melihat kesaksian Injil itu, banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus lantaran melihat mujizatnya. Ketika Yesus harus menanggung sengsara, dia dihakimi, lalu dijatuhkan hukuman terhadapnya, dan kemudian penderitaan itu terjadi, orang kemudian lari kocar kacir. Tidak lagi mengikut Yesus. Jadi mujizat itu tujuan. Kita harus kritis di sini. Apakah Anda mencari Tuhan hanya karena mujizatnya? Dalam kaitannya dengan kesembuhan, apakah kita mencari Dia hanya untuk pulih dari sembuh? Ini sekali lagi tidak mudah. Kalau kita belum mengalami sakit penyakit itu. Tapi ketika kita mengalaminya, luar biasa. Sakit itu sangat-sangat menyiksa kita. Saudara-saudara belajar dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ini saya ambil perikop ini supaya kita jelas apakah Yesus hanya menyembuhkan orang itu dengan cara instan saja. Pertama-tama kita lihat di sini dalam Markus 8 ayat 22 ini, orang banyak tuh ingin Yesus menjamah seorang buta agar sembuh. Konteksnya itu. Bukan si orang buta itu seperti Bartimeus yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukan seperti itu. Tapi orang lain yang sangat peduli terhadap orang buta ini, mereka memohon supaya Yesus memulihkan, menyembuhkan, dalam hal ini orang itu bisa melihat kembali. Bukankah demikian ya? Terkadang kalau kita punya orang yang kita cintai terkapar sakit tak berdaya, maka yang terjadi apa? Hati kita kayaknya diiris-iris. Bisa jadi mungkin yang sakitnya juga memang berdoa, tapi kitanya berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan.
Ini juga terjadi begitu. Jadi mereka memohon Tuhan untuk menyembuhkan dengan cara menjamah. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah langsung menjamah? Oh iya, aku memenuhi permintaanmu, sembuhlah. Ternyata dalam peristiwa penyembuhan ini yang dilakukan Yesus, Yesus memegang tangan orang buta itu. Dia membawanya keluar kampung, keluar desa. Saudara-saudara, orang itu dipegang tangannya. Mari kita keluar desa ini, keluar kampung. Teks ini ya, yang kita baca itu singkat sekali. Seolah-olah ini cepat sekali. Tapi bayangkan Anda dan saya menerawang ke 2000 tahun lalu sebuah desa dekat Betsaida ini. Lalu orang ini dibawa keluar dari desanya, dari kampungnya. Apakah secepat itu? Nuntun orang buta keluar kampung. Saya bayangkan enggak begitu tuh. Dibawa keluar, dituntun, dipegang tangannya. Yesus pegang tangan orang buta itu. Membawa keluar kampung, keluar desa. Membawa, menghindari dari tontonan yang bisa menjadikan si buta itu sebagai objek. Saya sih membayangkannya itu. Yesus tidak dengan sengaja. Ini ada orang buta, saya mau menyembuhkan. Lalu orang kampung dikumpulkan. Enggak. Tapi dia membawa keluar supaya jangan jadi tontonan. Supaya jangan jadi objek. Wah, kalau pada zaman sekarang mungkin ya, handphonenya sudah disiapkan nih. Yesus mau sembuhin. Nanti paling dulu kita filmin. Dan lumayan masuk TikTok ya. Lalu masuk YouTube. Di situ banyak followernya, dapat keuntungan lagi. Ya tidak. Ini menghindari mujizat penyembuhan sebagai pertunjukan. Yesus menghindari itu. Ini bukan sebuah pertunjukan. Ini sebuah pemulihan. Nah, saya juga ingin menghimbau berhati-hati Bapak Ibu sekalian, khususnya para pelayan Tuhan. Kalau melawat ke rumah sakit, hati-hati dengan etikanya. Jangan semua orang sakit kita potretin. Apalagi yang sakitnya serius, di ICU, dipotret. Lalu dia-upload. Ini sesuatu yang tidak baik. Kaidah medis tidak membolehkan itu. Tidak membolehkan memfilmkan atau apa. Kenapa? Karena kelemahan manusia. Nah, saya prihatin ya. Di Indonesia ini bukan hanya orang sakit yang dipotret-potret gitu. Orang udah masuk peti mati pun masih saja dipotret. Itu yang terjadi. Nah, membawa ini si buta, orang sakit itu pada lingkungan dan suasana yang berbeda. Saya melihat itu. Pada lingkungan yang berbeda. Tadinya di situ, lalu jadi objek belas kasihan. Sekarang ayo, aku pegang tanganmu, aku bawa keluar. Kamu sejenak keluar dari masalah, dari rutinitas itu. Nah, saudara-saudara, Yesus kemudian meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya. Ya pakai ludah ya. Nggak tahu ya langsung cuah begitu atau bagaimana. Ya.
Nah, praktik yang biasa sebenarnya ini dilakukan seorang tabib yang melakukan pemulihan. Jadi pada zaman itu memang kan belum ketemu tuh namanya CT scan, yang namanya MRI, stetoskop juga belum, ya. Yang sederhana sekali alat-alat kedokteran belum ada. Belum ada paracetamol, belum ada penisilin, belum ada antibiotik, dan seterusnya. Sangat sederhana. Maka para tabib melakukan pemulihan-pemulihan itu dengan hal-hal yang sangat sederhana. Jadi Yesus melakukan ini sama juga dengan para tabib-tabib lain yang melakukan praktek pemulihan itu. Yesus menggunakan metode yang lazim pada zamannya, meskipun ia mampu melakukannya dengan perkataan. Bisa enggak? Kalau Yesus tanpa ludah, tanpa apa? Memulihkan. Oh, sangat bisa. Bartimeus saja bisa. Kasusnya sama, buta. Yesus mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Lalu Bartimeus sembuh. Cuma ngomong doang. Tapi kenapa dengan ini? Ya, Yesus mempraktikkan cara pengobatan pada zamannya itu. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian setelah meludah, meraba mata orang buta itu, Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Lalu orang itu apa? Mengatakan, aku melihat orang ya berjalan, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon. Apa ini kalimat ini? Yesus mau menanyakan kan, memeriksa setelah dia mengolesi mata orang itu dengan ludahnya, lalu merabanya, diperiksa, dicek. Sudah melihat enggak? Orang buta itu mengatakan, ya, aku melihat orang-orang berjalan seperti pohon-pohon. Artinya apa? Belum detail, ya kan? Belum jelas. Masih bangunan, masih seperti apa ya? Bayang-bayang mungkin atau apa. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika orang itu mengatakan, aku melihat orang seperti pohon, artinya hanya wujudnya saja, detailnya belum. Nah, penglihatannya itu belum pulih sepenuhnya. Lalu Yesus mengulangi lagi kan? Dia mengulangi lagi, meraba lagi. Lalu kita melihat di sini. Bukankah metode medis modern juga melakukan ini? Saudara-saudara, kalau kita periksa sakit kita ke dokter, lalu dokter akan mengecek, memberikan obat, dan kita datang lagi. Sekarang apa yang kamu rasakan? Makin membaik. Lalu kalau makin membaik, dokter akan memberikan obat lagi, memberikan terapi lagi, hingga makin baik. Ini kan sebuah prosedur medis yang terjadi. Belum pulih, oke, nanti datang lagi, diraba lagi. Kalau cara ini buat saya menarik, bahwa Yesus mengajak orang itu berproses, tidak instan. Yesus sang pemulih. Saudara-saudara, ia dapat memulihkan melalui proses yang panjang. Tadi ingat, proses itu dibawa keluar desa dulu, dituntun, dipegang. Lalu ada praktek yang dilakukan itu. Tidak bim salah bim, langsung jadi. Ia juga dapat memulihkan melalui proses yang cepat dan tidak terduga. Karena kesembuhan miliknya. Pada dasarnya yang memulihkan itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, bagaimana sekarang GKI, Gereja Kristen Indonesia, gereja kita, memandang tentang kesembuhan?
mukjizat kesembuhan ilahi. Secara mendasar dan menyeluruh, dapat dikatakan bahwa adanya sakit, penyakit, dan penderitaan disebabkan oleh dosa. Betul, setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia erat sekali dengan penderitaan, dengan sakit penyakit. Tetapi alangkah tidak bijaksananya untuk secara otomatis menghubungkan satu penyakit dengan dosa tertentu yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Pernah nggak Bapak Ibu dirawat di rumah sakit lalu ada yang berkunjung dan kemudian mengatakan kepada kita nih yang lagi sakit, saya pernah sakit terkapar lalu datanglah tim pelawat dari gereja yang rasanya bukan GKI. Sesudah percakapan, dia mengatakan, Bapak pulangnya kapan? Saya bilang besok, katanya dokter mengizinkan saya pulang. Oh, tunggu dulu Pak. Bisa terjadi besok pagi. Itu hal-hal yang mungkin tak terduga kita alami. Percakapan panjang lebar lagi dan ia mengatakan, sudahlah Pak, misalnya. Bapak boleh mengaku dosa-dosa Bapak di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memulihkan. Tahu nggak, pada waktu percakapan itu istri saya ada di balik pintu dan melihat. Dia, sesudah saya pulih, ya, sembuh, dia mengatakan ternyata di balik pintu, rasain loh, pendeta disuruh bertobat, ngaku dosa, gitu. Nah itu yang terjadi. Kita diminta untuk mengaku dosa supaya dipulihkan. Betul, bahwa kita umat berdosa. Tapi mengatakan sakit itu akibat dosa tertentu sangat tidak bijak. Kita yang sedang sakit, sedang mengalami proses, diponis lagi oleh orang itu bahwa kamu berdosa. Ini kan sama seperti Ayub ya, sedang menderita, teman-temannya ngomong, kamu berdosa, ngaku aja. Yesus tidak pernah seperti itu. Walaupun orang itu datang tidak mengaku dosa, Yesus mengatakan apa? Pergilah, dosamu diampuni. Nah, saudara-saudara, ini yang ada dalam pemahaman gereja kita. Kesembuhan adalah karunia dari Tuhan. Tuhan dapat menyampaikan karunia-Nya melalui berbagai jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi ketidaksembuhan ini tidak harus ditafsirkan sebagai bukan kehendak Tuhan. Tuhan menuntun hamba-hambanya melalui suka dan duka. Roma 8 ayat 28. Yang menegaskan bahwa Tuhan berkarya dalam berbagai macam peristiwa. Jadi ketika Anda, saya, mungkin diponis bahwa ya memang susah. Nggak bisa dipulihkan, disembuhkan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak sayang. Bukan berarti bahwa kita tidak ada di dalam kehendak-Nya. Bisa jadi ya, Tuhan akan menuntun kita melalui peristiwa itu dengan karunia yang lebih dahsyat. Tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa. Artinya apa? Dalam peristiwa suka duka. Keselamatan dalam Kristus ini tetap menjadi karunia yang atasnya kita terus dan tetap bersyukur. Sekalipun kita mengalami sakit dan penderitaan. Kadang-kadang masa penderitaan itu mengandung nilai-nilai berkat tersendiri. Saya yang mengalami bisa lebih dekat merasakan kasih sayang Tuhan. Bisa lebih banyak waktu saya merenungkan kembali hidup bersama dengan Tuhan ini. Jadi sebab itu kesembuhan bukan merupakan soal yang terpenting, tetapi ditempatkan dalam kerangka pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang membawa keselamatan kepada manusia. Kali lagi, mujizat bukan tujuan. Kesembuhan juga harus kita tempatkan pada
posisi yang benar di hadapan Tuhan. Maka berdasarkan hal ini, GKI menolak pandangan dan keyakinan yang menyempitkan dan memutlakkan bahwa penyakit dan penderitaan adalah hukuman Allah atas dosa tertentu. Sebab penyakit dan penderitaan dapat menjadi karunia Tuhan. Tadi ayat yang kita baca dalam kata pembuka itu. Berapa kali Paulus berdoa pada Tuhan? 3 kali. Dia berdoa minta duri di dalam dagingnya itu diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, seberapa hebat iman Paulus. Seberapa ingin dia bebas dari penyakit. Diwujudkan dalam doanya. Tapi ia tetap ada dengan sakitnya. Bahkan kemudian ia bisa merefleksikan, cukuplah kasih karuniamu itu. Sebab dalam kelemahan kuasamu menjadi nyata. Saudara-saudara, bisakah kita beriman sedemikian ini? Bisakah kita beriman sama seperti Daniel dan teman-temannya ketika berhadapan dengan perapian? Aku tahu Tuhan dapat membebaskan aku. Tapi sekalipun Tuhan tidak menolong aku dalam hal ini, masuk dalam api itu, aku akan tetap beriman. Aku akan tetap percaya. Dalam hal ini anak-anak Tuhan, aku akan tetap beriman dan percaya karena dosa-dosaku sudah diampuni. Anggapan bahwa segala jenis penyakit disebabkan karena adanya benda-benda tertentu secara magis, secara klinik. Ini yang saya mungkin tekankan di sini. Jangan percaya bahwa sakit penyakitmu itu kiriman. Bahwa sakit penyakitmu itu karena ulah orang lain, karena santet, karena macam-macam. Anda percaya di dalam Tuhan, Yesus penolong kita, Anda tidak bisa disantet. Maka GKI menolak nih, kalau ada orang beranggapan sakit penyakitku karena kiriman, karena jarum yang ada di dalam tubuhku, karena ada paku yang bersarang dalam lambungku. Ini semua permainan picik manusia. Kenapa kalau orang bisa menyantet, enggak santet saja tuh ya? Orang-orang yang justru sangat merusak dunia. Kata orang, saya kemarin itu lihat di YouTube. Kalau Indonesia pro Palestina, ya, sangat benci dengan Netanyahu. Kenapa nggak kirim santet aja dia? Biar mati begitu. Jadi GKI jelas menolak kalau ada anggapan karena benda-benda magis yang dikirimkan. Jadi jangan mudah untuk ditipu oleh permainan picik manusia bahwa santet itu menyebabkan sakit. Sikap yang menempatkan karunia kesembuhan ini sebagai prestasi iman. Kesombongan rohani ini tidak dapat tempat dalam kehidupan iman kita. Tadi kan Yesus jelas. Ketika mau menyembuhkan orang, dia membawanya keluar kampung supaya jangan jadi objek tontonan. Ketika sudah pulih, suruh pulang ke rumah. Jangan masuk ke desa. Artinya apa? Jangan koar-koar begitu. Itu sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Hari ini begitu banyak orang menjadikan peristiwa pemulihan ilahi ini, mujizat ini sebagai tontonan. Sebagai KKR yang kemudian orang banyak menyaksikan. Kenapa? Karena begitu nanti orang menyaksikan, imannya akan kuat dan mereka akan menjadi pengikut Tuhan. Apakah kita mau jadi orang-orang pengikut Tuhan itu karena mencari mujizat itu? Jelas tidak. Tapi karena keselamatan yang dari Kristus itu. Nah, saudara-saudara, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kita semua tentang ajaran gereja kita mengenai mujizat kesembuhan ilahi. Nah, biasanya kan dalam pengajaran, kebaktian pengajaran ini
membuka ruang untuk saudara boleh bertanya, boleh mungkin menyampaikan keberatan, dan yang lain-lainnya. Silakan. Kalau ada.